Gundurwowo bukan hanya sekedar mitos. Dia ada, mengintai dari kegelapan, menunggu mereka yang berani melanggar batasnya. Arga menertawakan peringatan penduduk desa dan melangkah masuk ke hutan terlarang. Namun, semakin dalam dia menjelajah, semakin dia menyadari bahwa ada sesuatu yang mengawasinya. Sesuatu yang tak seharusnya dia ganggu. Ketika langkah berat mulai mengguncang tanah dan bau busuk menyelimuti udara, Arga tahu semuanya sudah terlambat. Kini, satu-satunya pilihan adalah bertahan hidup jika itu masih mungkin. Halo, selamat datang di Hormin, cerita horor misteri. Di sini setiap kisah bukan sekedar cerita, tapi jejak-jejak ketakutan yang siap menghantuimu. Jangan lupa siapkan nyali, like, dan komen, karena malam ini misteri akan menyapamu. Di kaki Gunung Muria, berdiri sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan bukit berkabut. Penduduk desa hidup dalam ketenangan yang rapuh karena mereka tahu ada sesuatu yang bersemayam di balik rimbunnya pepohonan. Sesuatu yang tidak boleh dipanggil namanya sembarangan. Sejak dahulu, orang-orang percaya bahwa hutan di tepi desa itu adalah rumah bagi Gundurwowo. Sosok raksasa berkulit hitam legam, bermata merah membara, dan bertaring panjang. Dia bukan sekedar makhluk biasa, melainkan jelmaan seorang dukun sakti yang menolak kematian dengan ilmu hitam. Akan tetapi, sebagai harga dari keabadian itu, dia dikutuk menjadi sosok mengerikan yang menghisap energi manusia. Penduduk desa menyebutnya sebagai penjaga perbatasan, pemisah dunia manusia dan gaib. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani memasuki hutan larangan itu, terutama setelah matahari tenggelam. Mereka percaya bahwa setiap langkah di sana adalah panggilan bagi Gundurwowo. Semua berubah ketika seorang pemuda kota datang ke desa itu. Namanya Arga. Dia tidak percaya tahayul, dan baginya cerita tentang Gundurwowo hanyalah legenda yang dilebih-lebihkan untuk menakut-nakuti orang luar. Dia datang dengan perlengkapan lengkap, kamera, dan bertekad bulat untuk membuktikan bahwa hutan itu tidak lebih dari sekedar hutan biasa. Penduduk desa sudah memperingatkannya. Bahkan kepala desa sendiri menegaskan bahwa tidak ada satupun yang bisa kembali setelah berani melewati batas hutan pada malam hari. Namun, Arga mengabaikan peringatan itu. Dia bahkan tertawa saat seorang nenek tua menggenggam tangannya untuk memohon agar dia membatalkan niatnya. Senja pun tiba, dan Arga berjalan memasuki hutan. Langit mulai gelap, dan bayang-bayang pepohonan menciptakan ilusi yang semakin lama semakin menyeramkan. Tetapi dia tetap melangkah, percaya bahwa rasa takut hanyalah permainan pikiran. Semakin dalam dia berjalan, suasana hutan terasa berubah. Awalnya hanya sunyi, tapi kini sangat terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin yang berdesir. Daun-daun yang biasanya bergoyang pun kini seolah membeku di tempatnya. Arga mulai merasakan hawa dingin yang tidak wajar menusuk hingga ke tulangnya. Dia pun menolak untuk mundur. Dia malah menyalakan kameranya, berbicara kepada lensa, meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada apa-apa di sini. Tetapi semakin lama, perasaan tidak nyaman mulai menggerogoti dirinya. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Dahan-dahan pohon berderak keras, seolah ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Arga berhenti melangkah.
Dia mencoba melihat sekeliling, tetapi kabut pekat mulai turun membatasi jarak pandangannya. Kemudian, bau busuk yang begitu menyengat, seperti bangkai yang telah membusuk selama berminggu-minggu, tercium di hidungnya. Bau itu semakin menusuk, hingga membuat napas Arga begitu berat. Saat dia mengangkat senter, sinarnya menangkap sesuatu di antara pepohonan. Dua mata merah bersinar dari kegelapan. Arga pun terdiam. Jantungnya berdegup semakin cepat. Tiba-tiba, ranting-ranting berderak. Suara langkah berat terdengar mendekat. Langkah itu mengguncang tanah, seolah sesuatu yang sangat besar sedang bergerak ke arahnya. Ketakutan mulai menjalar di tubuh Arga, tetapi dia masih mencoba untuk meyakinkan diri bahwa ini hanyalah perasaannya saja. Namun tubuhnya membeku ketika sosok itu akhirnya menampakkan diri. Hitam legam, tinggi menjulang, dengan mata merah membara yang seolah menusuk jiwa. Napasnya berat dan bergemuruh, seperti guntur yang jauh di langit. Tariknya panjang, berkilat dalam cahaya senter. Arga ingin berlari, tetapi tubuhnya malah tidak bisa bergerak. Dia ingin berteriak, tetapi suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Kemudian, sosok itu melangkah maju. Arga jatuh terduduk. Tangannya gemetar dan kakinya lemas. Arga tahu ini bukan sekedar mimpi. Ini bukan mimpi. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara lonceng. Suara itu halus, tetapi juga begitu jelas di tengah kesunyian. Genderuwo pun berhenti. Matanya masih menatap tajam, tetapi langkahnya terhenti. Arga bisa merasakan tekanan mengerikan itu mulai mereda. Dia pun menoleh ke belakang dan melihat cahaya kecil berkelip di kejauhan. Sejenak, keheningan menyelimuti. Arga memanfaatkan kesempatan itu. Dengan sisa tenaga, dia berdiri dan berlari secepat mungkin, meskipun tubuhnya terasa berat. Setiap langkah terasa seperti perjuangan, tetapi dia terus berlari, menembus kabut hingga akhirnya melihat batas hutan. Begitu keluar dari sana, tubuhnya langsung roboh, napasnya tersengal-sengal, jantungnya pun masih berpacu dengan cepat. Beberapa penduduk desa berlarian menghampirinya. Kepala desa berdiri di dekatnya, menatap dengan sorot mata yang tidak lagi marah, tetapi penuh pengertian. Mereka sudah tahu apa yang terjadi. Arga sendiri tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya duduk diam, menggigil dalam ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sejak malam itu, Arga tidak pernah lagi meragukan cerita rakyat. Dia tahu ada sesuatu yang memang seharusnya tidak disentuh oleh manusia. Hutan itu tetap menjadi batas, tempat di mana malam bukan sekedar kegelapan, tetapi juga ancaman yang tak terlihat.